Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga seluruh kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin wal hadirat yang telah masuk, sudah hadir, sudah berada di dunia maya ya, melalui Zoom meeting, dan yang sedang berusaha untuk masuk, dan yang sudah berniat namun terjadi ngaji karena ada acara mendadak gitu. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita mengkaji hal-hal yang telah kami siapkan, kita berdoa dahulu. Doa untuk kawan, teman, kolega, sahabat, keluarga kita sendiri yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit, yang sedang menerima kasih sayang Allah melalui ujian penyakit. Sebenarnya sehat juga ujian sebenarnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang sedang sakit disegera sembuh sehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sehat walafiat, sehat yang produktif, sehat yang berkualitas, sehat yang berbobot, yang bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa yang kedua, doa untuk kawan kita, kolega kita, siapapun ada berita yang wafat di minggu ini ya. Ada beberapa orang yang wafat. Mungkin kawan kita, anak kawan kita, sahabat kita gitu ya. Saya dapat laporan ada yang wafat dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara Allah mengambilnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, mengampuni segala kekhilafan dan kesalahannya, dan di alam barzah disambut
oleh malaikat rahmat, ditidurkan seperti orang yang mendapatkan kebahagiaan, sehingga banyak waktu di alam barzah tak terasa karena penuh dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Dan kita minta untuk kelancaran segala urusan melalui pengajian, duduk, hadir sambil beraneka ragam aktivitas. Mudah-mudahan segala urusan kita dan keluarga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga cita-cita keluarga kita yang tentu baik menurut Allah lancarkan, dan juga semoga apa yang kita rencanakan ke depan, semoga Allah bukakan pintu jalan di dalam menghidupi, menjalani kehidupan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bila kita diwafatkan kapanpun dimanapun, wafat dalam husnul khotimah, wafat yang sangat dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema yang kita ungkap di pagi hari ini, sebagaimana telah kita baca dan kita lihat kembali, semoga dapat hikmah, dapat berkah dari bahasan ini. Jadi kajian surah Qaf ayat 18 nih, menggali makna salamatul insan fi hifdzil lisan. Mungkin ada yang sudah mendengar nih ya, kata-kata salamatul insan fi hifdzil lisan, mungkin sudah mendengar. Atau mungkin baru sekarang. Ataupun oh gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan bersama kita ini akan mendapatkan pencerahan. Apa itu salamatul insan fi hifdzil lisan? Mungkin kalau diraba-raba selamatnya selamat itu. Insan apa insan? Ya manusia. Fi hifdzil lisan. Nah, nanti ada kaitan dengan lisan, dengan penjagaan lisan. Nah, ini jadi kan lisan ini wah, masya Allah ya, tidak bertulang lagi ngomongnya semaunya. Gimana nih menyelamatkan kita dari ucapan lisan gitu. Nah, untuk lebih mendalamnya kita diharapkan dengan kajian ini akan mewujudkan kehidupan yang harmoni. Nah, gitu ceritanya. Harapannya ke situ. Mari kita lihat ayatnya. Semoga dengan melihat ayat kita dijaga oleh Allah lisan-lisan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun
Tidak ada suatu kata, nah ini, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah gitu artinya. Jadi tidak ada suatu kata yang diucapkannya oleh anak Adam di alam jagat raya ini. Kita kan suka mengucapkan tuh kata-kata anu. Apalagi guru itu kan selalu berucap-ucap. Nah, guru, orang tua, wah semuanya. Nah, di sini Allah menjelaskan tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Oke, kita lihat selanjutnya. Dalam tafsir Al-Wajiz dijelaskan bahwa tidak ada kata atau kalimat yang diucapkan manusia kecuali ada malaikat yang dekat dengan ucapan dan tindakannya, lalu mencatat dan menjaganya catatan itu. Dia ada di sisinya dan tidak dapat dipisahkan untuk menulis kebaikan dan keburukan. Insya Allah ya, kita kadang kala bebas ngomong semau-maunya, bahkan tidak memperhitungkan apa menyinggung atau tidak. Pokoknya mah ucap kalimat-kalimat, kata-kata, tak pertimbangan. Disangka tidak ada yang mencatat. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan seandainya kita banyak dosa-dosa melalui ucapan ya, melalui kajian bersama hadir, Allah gugurkan dosa-dosa kita melalui ucapan ini. Amin ya rabbal alamin. Karena dua malaikat mencatat di situ. Ucapan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah yang diucapkan oleh manusia, yang diucapkan oleh turunan Adam. Ucapan tersebut dicatat oleh malaikat yang sifatnya raqib dan atid, yaitu senantiasa dekat dan tidak pernah lepas dari seorang hamba. Mau kemana hamba pergi, sedang di mana hamba berada, dengan siapa di situ hamba, itu tidak lepas, tidak lewat, semua diikuti oleh dua malaikat itu. Malaikat tersebut tidak akan membiarkan satu kalimat dan satu gerakan, melainkan ia akan mencatatnya. Ingat, ketika bangun maka jangan lupa ucapan yang bagus ya. Apa tuh? Hamdalah gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Jadi belum apa-apa sudah berkalimat-kalimat yang bermakna, udah berkalimat-kalimat yang memiliki ya arti yang sangat mendalam untuk kehidupan kita. Masya Allah. Banyak sih orang yang bangun korejat, lompat lari, ambil air minum, kadang-kala gitu, ambil itu, ambil ini. Nah, ingat ya dengan ayat penjelasan yang sedang kita bahas. Hal ini sebagaimana ya difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini firman-Nya kita lihat dan kita baca pelan-pelan. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di kita ini diawasi, dan mungkin ketika menjelaskan ayat ini, oh gitu ya, oh gitu, dikira nggak begitu. Ah, inilah perjalanan hidup di dalam menyelusuri makna ayat yang kita baca.
Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ucapan dalam ayat ini berdasarkan tafsir Syekh Ibnu Utsaimin itu bersifat umum ucapan itu. Oleh karena itu, bukan perkataan yang baik dan buruk saja yang akan dicatat oleh malaikat, tetapi termasuk juga kata-kata yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nah, gitu. Ya dicatat. Nah, ini perbuatan-perbuatan dicatat nih. Perbuatan-perbuatan yang semau gue apapun gitu ya. Walaupun mungkin main-main, mau main-main, mau beneran, mau apapun, pokoknya gerakan dicatat. Jadi sini katakan dicatat oleh malaikat, termasuk juga kata-kata yang tidak bermanfaat ataupun yang sia-sia ataupun yang bermanfaat. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata nih. Siapa yang berbicara? Ibnu Abbas radhiyallahu. RA itu apa? RA radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, doa itu. Kalau orang-orang yang memiliki ya jasa kebaikan dalam pengembangan agama ya, ada kalimat-kalimat yang nempel pada namanya sebagai ucapan hambanya sebagai rasa syukur gitu. Seperti kita mengucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekarang bangsa sahabat-sahabat Nabi itu ada kalimat yang setelahnya. Misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata malaikat itu mencatat segala sesuatunya, dari perkara yang baik dan yang buruk yang dikerjakan oleh hamba tersebut sampai pada perkara-perkara yang mubah yang keluar dari mulutnya seperti makan, minum, pergi, pulang, dicatat semuanya, tidak ada yang luput olehnya. Karenanya pada hari kiamat orang-orang kafir terheran sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 49. Mari kita lihat. Kahfi 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Saya ulangi, diletakkanlah kitab catatan amal, diletakkan tuh, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya itu. Di tulisan itu terbaca oleh banyak orang, dan orang yang berdosanya itu ketakutan itu. Masya Allah. Semoga Allah ampuni ya kesalahan-kesalahan kita nih. Dan juga orang-orang itu berkata ya, yang ketakutan tadi, yang di dalamnya dia merasa atau mereka berkata, betapa celaka kami. Nah ini, kitab apakah ini? Tulisan apa ini? Catatan apa ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis
dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang jua pun. Itu tulisan siapa? Tulisan orang yang berdosa. Allah tidak mendolimi, tidak menulis tanpa ada perbuatan, ya. Ini dirinya sendiri yang berbuat dan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan tadi. Sampai menyesal melihat catatannya, masya Allah. Kalau kita mungkin, ya mungkin di situ ya takut melihat kok catatan yang kini ada di situ, ya. Masya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al Hasan Al Basri dalam menafsirkan ayat ini berkata, wahai anak-anak Adam, telah disiapkan untuk kamu sebuah daftar dan telah ditugasi malaikat untuk mencatat segala amalanmu, yang satu di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri. Ini bukan untuk didiskusikan, ini bukan untuk didiskusikan, tapi diimani, dipercayai. Jangan mengatakan wah saya malaikat gak nulis karena saya mah. Jangan diskusi, ini perlu renungan. Adapun yang berada di sebelah kananmu ialah yang mencatat kebaikan, dan yang satu lagi di kirimu mencatat kejahatan. Dan jangan mengatakan begini, ini kita sedang dicatat nih keburukan kita, tenang aja, itu sombong orang, gitu ya. Oleh karena itu terserah kepadamu semua amal perbuatan yang dilakukan. Kamu diberi kebebasan dan bertanggung jawab terhadap nanti setelah wafat. Daftar itu ditutup dan digantungkan pada lehermu, masuk bersama-sama ke dalam kubur sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Dan ketika itulah Allah akan berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Tadi kan begitu meninggal ya, disebutkan di sini nih. Oleh karena itu terserah kepadamu. Tadi ada kata-kata ya disebutkan di situ, semua amal perbuatan yang dilakukan kamu diberi kebebasan dan bertanggung jawab terhadap nanti setelah wafat. Nah ini daftar itu ditutup dan digantungkan pada lehermu, masuk bersama-sama ke dalam kubur sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat, digantungkan. Jadi semua yang wafat ya, yang meninggal dunia itu membawa catatan itu dan digantungkan itu. Makanya di dalam kalimatnya ini, di dalam ayat yang kita baca barusan ya, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan yang terbuka. Kalau masuk ke kuburan tertutup, digantungan tertutup, nanti hari kiamat dibuka lebar-lebar. Nauzubillah min dalik. Semoga kita selamatkan dari catatan itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita ingin selalu melihat ya bagaimana ini nilai-nilai pedagogis, selalu kata nilai ini diungkapkan, karena banyak orang yang kurang peduli tentang nilai-nilai itu gitu. Pokoknya tanpa nilai aja gitu kira-kira gitu ya. Ngomong nilai-nilai apa sih nilai-nilai? Nah, nilai itu kalau dipahami, dipelajari,
Inilah yang akan kita ungkap. Nilai-nilai pedagogis yang pertama, mendidik menjadi hamba yang menjaga lisan. Nah, jadi ayat yang kita baca tadi, yang pertama itu surat apa? Lupa lagi ya. Surat apa? Surat Qaf ayat berapa? Aduh, itu yang pertama kita bahas, jangan lupa ini. Ya, memang manusia lupa gak apa-apa, nanti lihat lagi gitu ya. Mendidik menjadi hamba yang menjaga lisan dan senantiasa bertutur kata yang baik. Kalau anak-anak didik kita ya ngomongnya semaunya, kita sebagai pendidik itu, sebagai orang tua, ingatkan. Nah, gitu. Ingatkan di situ ya. Sampaikan, aduh kata-kata kamu ini gak enak kedengarannya ya. Walaupun kata-katanya bagus, tapi dikeluarkan dengan cara yang kurang bagus, ya tidak bagus ini. Gitu. Sampaikan, jangan ada anak yang agak kasar ngomongnya, dibiarkan. Kalau anak kasar ngomongnya dibiarkan, seolah-olah si guru itu, si orang ada di situ menyetujui kata-kata yang kurang bagus itu. Sampaikan, kamu kata-katanya kurang bagus. Barusan si AA ini ngomongnya ke si Ade kok gitu ya? Kurang bagus itu. Jangan gitulah. Itu menyakitkan hati dan merusak kehidupan. Jangan terulang. Ini sedang berdakwah nilai-nilai pedagogis. Jangan cuek-cuek. Yang kasar kan anak-anak sekarang, apalagi ucapannya suka menggunakan kata-kata bahasa-bahasa yang ada di kebun binatang. Ya, termasuk kadang-kadang orang dewasa. Orang tua juga kadang-kadang begitu. Kancing coplok, cina gitu ya kalimat nanti. Kancing coplok. Nah, ini muncul kata-kata itu. Dibiarkan kadang-kala. Nah, itulah hal-hal yang harus kita jaga, kita ingatkan tatkala anak didik kita, siapapun bangsa yang agak kurang ia dipandang bagus, kita bertugas untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kemudian yang kedua, menjadikan pribadi yang taat dan menjauhi hal-hal yang sia-sia. Nah, yang dikatakan bahasanya subhat dan haram. Nah, ini. Jadi menjadikan pribadi yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua, taat kepada aturan negara, taat kepada aturan masyarakat. Oh, gitu. Karena ada orang yang taat kepada aturan Allah, tidak taat kepada aturan keluarga, gitu. Tidak taat kepada aturan keluarga, tidak taat kepada pemerintah, dan tidak taat kepada aturan Allah. Nah, inilah yang perlu kita bimbingkan kepada anak-anak kita, supaya mereka menjadi hamba yang terpuji di alam jagat raya ini. Yang ketiga, menumbuhkan akhlak terpuji dengan rasa kepekaan yang tinggi terhadap perasaan orang lain. Sehingga berpikir dahulu sebelum mengucapkan. Kan pertama kita pikirkan ya, kemudian kita pertimbangkan, terus pikirkan lagi, baru diucapkan. Jadi sebelum mengucapkan ada pertimbangan. Sebelum menyampaikan kata-kata, baik yang berpidato, baik yang menyampaikan ya bimbingan segala macam itu, mereka mikirkan dulu, ini apa yang saya ucapkan nih. Oh, ini nih saya ucapkan. Tapi pertimbangkan apa sesuai kata-kata ini untuk anak-anak misalnya. Ada pertimbangan di situ. Bagaimana ini rasa yang menerima ucapan saya, apa tidak menyinggung? Jangankan ke orang lain ya, ke yang di rumah saja, ke istri kita, ke anak-anak kita, jangan menggunakan kata-kata yang menyinggung-nyinggung, yang membuat istri tidak enak, anak-anak tidak enak, karena gaya bapak di dalam rumah ini ucapannya seperti tidak mencerminkan kesantunan. Mengapa? Kurang berpikir, cuman banyak ucap melulu. Nah, inilah yang bisa terjadi di kalangan keluarga. Kalau bapak kata-katanya agak keras, istri pelan. Kalau istri pelan, suami ya pelan lah gitu ya. Kan kadang kalau suami keras, istri keras juga, melotot lagi, tangan bergerak-gerak. Nah, ini kan tambahannya katanya kurang bagus itu. Jadi kalau kita mendengar ayah agak keras suaranya, istri dan anak-anak pelan, biar ayah yang sedang emosi
diberi kesempatan untuk emosinya sampai habis. Tapi nanti diingatkan, Pak, kata-kata itu emosi Bapak ya. Kasihan kalau emosi itu. Kalau jantungan tuh Bapak bisa ngelepek Pak. Nah gitu diingatkan itu. Tenang aja, sadar aja Pak, santai aja Pak, ngomong sambil bergetar-getar begitu, sayang aku sama Bapak, halo, nah gitu ya, itu kan saling mengingatkan, menjadikan pribadi yang senantiasa bermuhasabah, karena kita milik Allah dan semua amalan akan dimintai pertanggungjawaban. Ini jadi bagaimana menjadi pribadi yang bermuhasabah. Apa muhasabah? Halo? Muhasabah teh mikir-mikir baru santai. Sakit enggak yang saya katakan itu? Ketika saya sakit langsung mohon maaf ya, barusan pasti menyakitkan. Udah ya, saya mohon maaf. Nah, itu muhasabah namanya. Jangan terus mikir ke apa sakitnya orang tapi tidak ada maafnya. Harus ada maafnya gitu ya. Kalau marah misalnya pada siswa karena siswa berulah, ambil penghapus, lemparkan ke kaca, kacanya pecah. Kok anak yang marah, anak yang dimarahi kok kaca yang pecah? Ini kan gak nyambung. Semuanya ini tidak beres. Kenapa? Karena yang dikedepankan adalah emosi, hawa nafsu, bukan bermuhasabah. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, di antara semua anggota badan itu yang paling krusial adalah lisan. Paling krusial. Non krusial teh? Ada yang bertanya barusan, non Pak krusial teh cenah gitu ya. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat namun sekaligus mudarat yang besar bila tak benar penggunaannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Jadi keselamatan seorang tergantung pada lisannya. Ada yang dipukul gara-gara lisan, ada yang dimarahi gara-gara lisan, ada yang dihukum gara-gara lisan, ada yang disiksa gara-gara lisan. Nah, inilah lisan. Kata pepatah Arab, oke, salamatul insan fi hifdzil lisan. Ini ada bagusnya ditulis ya di kamar anak-anak muda nih. Ditulis tulisannya yang bagus. Salamatul insan fi hifdzil lisan, atau di kelas-kelas mungkin di ruang-ruang kuliah. Wah, bagus nih. Begitu masuk, salamatul fi hifdzil lisan. Apa ini? Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Nah, ini bagus nih. Kalau ditulis oleh seorang yang bagus tulisannya ya, dengan kaligrafi yang menarik, wah bagus itu tulis. Menjaga lisan di mana-mana, menjaga lisan, menjaga lisan. Wah. Jadi semuanya ingat lisan, jaga lisan, jaga lisan. Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian tak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, di zaman modern ini, nah ini zaman modern, ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut tapi juga bisa dari status Facebook, cuitan, Twitter, meme di Instagram ya. Kemudian konten video dan lain-lain sebagainya. Enggak ngucapin tapi nulis. Waduh, nulis ya, status, waduh di Facebook, tuh, di Twitter ya, di IG, oh nulis. Ya, nulisnya kan dari ucapan juga, tangan yang berikut serta di situ, tuh, mata juga, wah semua itu. Media sosial juga menjadi ajang rame-rame berbuat ghibah. Apa ghibah? Kalau ghibah apa? Mengungkap kesalahan orang. Orang pernah berbuat salah dulu, diungkit. Nih, tahu nggak sih itu tuh? Itu tuh yang pernah megang-megang loket saya misalnya gitu ya. Misal, nggak usah diungkap lah. Anak kita pernah berbuat salah, kata orang tuanya, kamu kan dulu, jangan gitu. Itu ghibah. Kalau fitnah nuding yang belum ada fakta, itu fitnah.
Ada orang nih ke rumah saya nih, mau apa nih? Nggak ngomong dia, jangan begitu. Jadi ini fitnah. Nah, fitnah dan ghibah, tebar kebohongan, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkannya pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa perang saudara gara-gara lisan. Karena itu kita seyogianya hati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berpikir dan bertabayun, klarifikasi menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita dan hasil lisan kita, maupun ketika jari-jari kita di media sosial. Nah, itu. Halo? Itulah ungkapan yang sangat mendasar ya, yang kita sedang mendapatkan pencerahan dalam bacaan ini. Oke, selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Makna salamatul insan fi hifdzil lisan, coba ucapkan sama-sama ini. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Oke. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Oh, gitu. Keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Hadis riwayat Bukhari, bukan karangan bebas tanpa dasar ya. Nah, ini bagus nih, salamatul insan fi hifdzil lisan, tulis di ruang tamu, tempel di ruang tamu, tempel di ruang makan, tempel di ruang tidur, tempel di kelas, tempel dan tempel. Mengapa? Sedang mengingatkan keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Hadis ini mengingatkan sedemikian kuat hubungan antara keselamatan seseorang dengan kemampuan menjaga lisannya. Jadi pada prinsipnya kita tidak boleh gerusak-gerusu dalam berucap atau mengucapkan sesuatu tanpa mempertimbangkan tentang manfaat dan madaratnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjaga lisan adalah pokok keselamatan. An Abi Umamah an Uqbah bin Amiril Juhani qala qultu ya Rasulullah man najatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabki ala khati'atika. Dari Abu Umamah, dari Uqbah bin Amir al-Jauhani bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Nah, pertanyaannya gitu. Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga lisanmu. Hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang, betah tinggal di rumah, dan menangislah karena dosa-dosamu. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Gitu. Yang pertama apa? Jaga lisan, itu keselamatanmu tuh. Yang kedua, betah di rumah, itu keselamatanmu itu. Ya. Hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang, betah tinggal di rumah. Jadi walaupun rumah bagaimana, betah di rumah kayak gitu. Itu dalam rangka menjaga keselamatan tuh. Dan menangislah karena dosa-dosamu. Nah ini pertanyaan tadi. Jadi pertanyaannya kepada Rasulullah SAW itu tadi, bagaimana itu ataupun apa itu? Ya, tentang keselamatan. Apakah keselamatan itu? Jadi satu apa? Jaga lisan. 2, betah di rumah. 3,
Menangis ingat akan dosa. Pernah menangis akan dosa, barusan marah kepada istri gitu terus nangis. Nah, itu bagus itu. Karena udah marah, ibu ini kayak gitu ke istrinya gitu ya. Setelah itu, aduh salah ini saya ngomong, langsung nangis. Kunang dapat teh nangis, ingat sama mama barusan menyakitkan. Mohon maaf mama ya. Ya sudah, bapak mah sering gitu teh, aku mah sudah kebal lagi, Pak. Gitu jawabannya. Bapak mah sudah biasa begitu. Sudah biasa bapak mah gitu teh. Oh, kata suaminya, ya maafin ya, udah maafmu sebanyak-banyaknya. Indah itu, ketimbang berperang. Lebih baik saling memaafkan. Tapi ingat, akan dosa, berdosa bagaimanapun mengikuti apa yang dilakukan, kemudian ingat akan dosa itu. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, nah menjaga lisan ya barusan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhannantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dan kamu tidak dapat bersembunyi. Halo? Kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Oh, gitu. Selanjutnya, nah ini menjaga lisan adalah sendi utama keimanan. Keimanan di sini diibaratkan dengan lisan sebagai salah satu ya komandan organ-organ utama tubuh. Nah ini lisannya sebagai apa? Halo? Sebagai komandan organ-organ. Jadi organ tubuh yang dari atas sampai bawah itu ya, itu ada yang paling vital, ada yang paling utama, yang paling penting. Nah, gitu ya. Apa itu? Nah, lisan. Jadi lisan sebagai salah satu komandan organ-organ tubuh, organ-organ utama tubuh. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu tusbihul a'dha tukaffirul lisan taqulu ida asbaha ibnu adam fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan fataqulu ittaqillah fina fa inna ma nahnu bika fa inistaqamta tastaqamna wa in wajabta awajabna. Dan Abi Sa'id Rasulullah ya, Sa'id dari Abi Sa'id Rasulullah bersabda, bila manusia berada di waktu pagi, seluruh anggota badan tunduk kepada lisan lalu berkata, takutlah kepada Allah untuk kami bergantung padamu. Bila engkau lurus, kami pun lurus, dan bila engkau bengkok, kami pun bengkok. Hadis riwayat An-Nasai. Di sini dari Abi Sa'id Rasulullah bersabda, bila manusia berada di waktu pagi ini, seluruh anggota badan tunduk kepada lisan, lalu berkata, takutlah kepada Allah untuk kami bergantung padamu. Bila engkau lurus, kami pun lurus, dan bila engkau bengkok, kami pun bengkok. Nah, jadi lisan itu menentukan ya. Terus selanjutnya, perintah berkatalah yang benar dan baik kalau berbicara. Al-Quran mengungkap di Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini sering kita dengar ya kalimat ini.
Wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang dipanggil yang beriman nih. Insya Allah kita ya. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kata Allah begitu. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Tuh. Halo, yang beriman apa? Bertakwalah kamu kepada Allah. Ini orang yang beriman diingatkan ini. Bertakwalah kamu kepada Allah ya. Terus dan ucapkanlah perkataan yang benar alias yang benar gitu ya, ucapannya itu. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjaga lisan merupakan tanda keimanan dari ciri ataupun ulangi, menjaga lisan merupakan tanda keimanan dan ciri kebaikan agama seseorang yang menunjukkan kuatnya iman dan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Tuh, kira-kira nyerikan batulah mending balem ya. Kira-kira menyakitkan hati orang baik, diam sajalah gitu. Kenapa? Mempertimbangkan, memperhitungkan. Nah, Rasul bersabda, la yastaqimu iman abdin hatta yastaqimu qalbu, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan lurus di atas jalan istiqomah iman seorang hamba sebelum istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Tetap yang jadi ukuran apa? Lisan. Jadi tidak akan lurus di antara jalan istiqomah iman seseorang hamba sebelum istiqomah hatinya. Di hati harus istiqomah. Dan tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Jadi lisan luar biasa ya. Lanjut selanjutnya hadirin wal hadirin rahimakumullah. Dalam kaitan ini Allama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau berjudul Risalatu Mu'awwanah wal Muhadarah wal Muwazzarah wa iyyaka wal haudha bima la ya'nika. Yang pertama itu di dalam kitab yang dikatakan tadi, dalam kitab beliau ya, di situ ya, menasihatkan 6 adab menjaga lisan. Nah gitulah. Jadi apa? Menasihatkan 6 adab menjaga lisan. Nah, jadi ada itu adab-adabnya ya, menjaga lisan itu. Yang pertama apa? Wa iyyaka wal haudha fi ma la ya'nika. Hendaklah Anda tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak ada gunanya bagi Anda. Oh, tidak guna nama ulah ikut campur. Tidak guna ke saya ya. Tidak ada manfaatnya. Nah. Yang kedua, wa iksarul halfil billahi wa la tahlib bihi ta'ala illa shadiqan indal hajah. Wa iyyaka wa la tuksiril aiman wa in kunta shadiqan. Jangan sering-sering bersumpah demi Allah, dan jangan bersumpah demi nama Allah kecuali memang benar-benar mendesak. Dan janganlah sering bersumpah meskipun engkau benar. Dilarang itu bersumpah itu. Pak, di mana itu makanan kemarin? Demi Allah saya nggak tahu. Awas, hati-hati. Nggak diminta sumpah kok ngobrol sumpah. Itu setelah yang saya sebelah lagi kemana ya? Demi Allah nggak melihat gue mah. Kok sumpah? Jangan sering-sering bersumpah demi Allah. Nah, dan jangan bersumpah demi nama Allah kecuali memang benar-benar mendesak. Benar-benar itu kalau diminta, misalnya ada kehilangan barang, ada orang, ini kamu ambil gak? Enggak, saya mah bener, nggak ada buktinya juga, mana tuh? Ayo bersumpah. Nah baru bersumpah. Gimana ditanya makanan, sumpah jawabannya.
Bahkan di sini katakan wala tuksiril aiman wa in kunta shadiqon, dan janganlah sering bersumpah meskipun engkau benar. Jangan gitu ya. Aduh, saya lihat ini di sini kemarin. Demi Allah saya enggak melihat. Nah, enggak usahlah. Jangan mengatakan demi Allah, wallahi, wallahi. Kalau terdesak saja, itu pun jangan sering-sering, kata, walaupun benar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kelima, wahdar al-kadhiba bi jami'i anwa'ihi fa innahu manaqisun lil iman. Manaqidun lil iman. Hindarilah segala macam kebohongan, sebab hal itu berlawanan dengan iman. Hek bohong ka istri mikir, ai Allah di mananya berningali ka urang, tah eta Pak. Mau misalnya apa itu darmanji misalnya dalam orang Sunda ya, kalau jajan di rumah makan ataupun di tempat makanan di apa tuh, di tempat-tempat jajan makan 5 bayar hiji ya. Nah, ketika itu ingat di mana ya Allah, ketika saya bayar 1 barang ambil 5. Ini menjadi hal yang di mana iman berlawanan dengan iman. Wal ghibah wan namimah wal aksar minal mazah atau minal muzah. Jauhilah dirimu dari pergunjingan dan fitnah serta bercanda secara keterlaluan. Awas bercanda, ingin ditertawakan orang. Kalau ada yang menertawakan gembira, kalau nggak ada yang sedih, awas, hati-hati itu. Ya, hati-hati. Jauhilah dirimu dari pergunjingan dan fitnahan serta bercanda secara keterlaluan. Yang kelima, wajtanib syairul kalamil qabih. Hindarilah setiap ucapan yang keji. Walaupun itu memusuhi kita, kurang benci kurang bagus kepada kita masomea wae bahasa sudah nama gitu. Somea. Somea kayak gini ya, memperlihatkan apa yang diucapkan itu tidak menjadi hal yang mengganjal, harus ditahan begitu, dipikirkan lebih mendalam. Terus yang selanjutnya, keenam, wamsik an rodi al kalami kama tumsik an madmum. Jagalah lisanmu dari ucapan yang kurang baik, apalagi yang tercela. Dan yang ketujuh, pikirkan baik-baik apa yang akan Anda ucapkan sebelumnya. Jika itu baik menurut Anda, katakanlah, jika tidak, diamlah. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengapa kita harus menjaga lisan? Nah, ini. Halo, yang pertama apa? Jawabannya, menjaga lisan dapat terhindar dari api neraka. Al-'abda la yatakallamu bil kalimah yanjilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Jelas ya. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat yang tidak dipikirkan, jeplak, ucapkan semau gue ya, tidak dipikirkan terlebih dahulu, tidak memandang dan tidak memikirkan, tidak mempertimbangkan, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Naudzubillah min dzalik. Kedua, menjaga lisan bisa terhindar dari kebinasaan. Akhbiruka bimalaki dzalika kullih, qultu bala ya nabiyallah, qala fahadha bilisani, qala kuffa alaika hadza, faqultu ya nabiyallah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, faqala kemudian sakilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubun nas pinnar ala wujuhim aw ala manakhirihim illa khosaidu alsinatihim. Maukah kuberitahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabnya iya, wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut, disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celaka engkau.
Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya, atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka. Nah itu. Allahu Akbar. Terus yang ketiga, menjaga lisan dapat mengantarkan ke surga. An Abi Hurairah taqala qala Rasul sallama man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dijaga oleh Allah dari kejahatan sesuatu yang ada di antara kedua jambangnya, apa itu jambangnya? Lisan ya. Dua jambangnya, lisan, dan kejahatan di antara kedua kakinya, kemaluan, ia masuk surga. Siapa yang dijaga oleh Allah dari kejahatan sesuatu yang ada di antara kedua jambangnya dan kejahatan di antara kedua kakinya, ia masuk surga. Yang keempat, menjaga lisan dapat menjauhkan dari murka Allah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bisa jadi seseorang mengatakan satu kalimat yang dimurkai Allah, suatu kalimat yang menurutnya tidak apa-apa, akan tetapi dengan sebab kalimat itu dia jatuh ke neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Oke, selanjutnya, menjaga lisan akan mengangkat derajat seorang hamba. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi la yulkilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang Allah ridhoi, yang dia tidak memperhatikannya, namun dengan sebab itu Allah mengangkatnya beberapa derajat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadirin wal hadirat, menjaga lisan dapat mengantarkan ridho Allah sampai hari kiamat. Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung keridhaan Allah, dia tidak menyangka ucapannya begitu tinggi nilainya, maka Allah Azza wa Jalla akan menuliskan keridhaan baginya sampai hari kiamat. Subhanallah. Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung keridhaan Allah, dia tidak menyangka ucapannya begitu tinggi nilainya, maka Allah Azza wa Jalla akan menuliskan keridhaan baginya sampai hari kiamat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan. Diriwayatkan Abu Bakar ya di sini mengemut batu. Tahu mengemut? Kalau mengemut tahu? Diriwayatkan Abu Bakar mengemut, ya diriwayatkan nih, Abu Bakar mengemut batu untuk menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak berguna selama 12 tahun. 12 tahun Abu Bakar mengemut batu sehingga berhasil membiasakan diri untuk irit bicara. Ia tak mengeluarkan batu dari mulutnya kecuali saat salat, makan dan tidur. Bahkan ia berdoa, semoga diriku bisu kecuali dari zikir kepada Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan dalam Muhtasor ya Minhajil Qasidin, tidak ada yang lebih pantas dipenjara dalam waktu yang lama melainkan lisan itu. Diceritakan dalam silsilah Liqa'at Al-Bab Al-Maftuh, Imam Ahmad pernah didatangi oleh seorang dan beliau dalam keadaan sakit. Kemudian beliau merintih karena sakit yang dideritanya. Lalu ada yang berkata kepadanya, yaitu Tawus, seorang tabi'in yang terkenal, sesungguhnya rintihan sakit juga dicatat oleh malaikat.
setelah mendengar nasihat itu, Imam Ahmad langsung diam, tidak merintih lagi. Beliau takut jika merintih sakit, rintihannya itu tersebut akan dicatat oleh malaikat. Itulah kisah teladan yang kita dapat renungkan kembali. Ada doa yang bagus nih yang sudah kita amalkan biasa. Oke, kita lihat, kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaran, penglihatan, lisan, kolbu, dan maniku. Tahu maniku? Sperma, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaran, penglihatan, lisan, kolbu, dan maniku. Allahumma inni, sama-sama, a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Itulah hadirin jamaah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah masih kita bisa bernapas, masih kita bisa bersua, masih kita bisa saling bersilaturahim. Mudah-mudahan amal-amal ini menjadi amal yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada ya, jadi mohon doa dan jamaah ini ya apa untuk Ibu Dedeh. Ya mudah-mudahan apa yang sedang dialaminya gitu ya diberikan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Dedeh, Kepala Sekolah SLB YPWG Kabupaten Sumedang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah hadirin hadirat yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berdakwah untuk kemajuan agama. Jazakumullahu khairan katsira, amin. Kemudian ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang dimana kegiatan ini dipancarkan dengan menggunakan TV UPI. TV UPI yang sedang mengedukasi generasi terpuji untuk meraih dan selalu dapat ridho ilahi. Itu kata-kata yang sangat mendasar ya. Dan insya Allah dakwah kita dengan melalui TV UPI ini terus bergerak dan berjalan dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan terima kasih kepada MDGB ini, Ketua Bapak Profesor Dr. Didi Suryadi dan Sekretaris Ibu Profesor Aan Komaria. Ini dua pimpinan guru besar di UPI yang selalu menyebarkan dakwah. Mudah-mudahan guru besar semuanya yang di UPI, yang di luar UPI, yang di dunia ini dirahmati, diberkahi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kemudian juga Bapak ini ya, Ibu Dekan EPBS ini Ibu Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD dan sekaligus dengan Bapak Profesor Dr. Haji Dadang Sunendar. Ini adalah yang memfasilitasi dakwah kita dengan Zoom yang dimanfaatkan oleh kita. Insya Allah
ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Semoga ibu dan bapak dan juga warga FPBS menjadi warga yang dimuliakan, dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyebarkan dakwah kita ini. Jazakumullahu khairan. Kemudian juga penasehat dan pengurus ini DKM Al-Furqon, Prof Juntika dan Prof Mupid yang dakwahnya selalu dakwah di kampus dan di luar kampus di dalam menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan terus kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para pengurus yang lainnya, para jamaah yang lainnya yang juga selalu berdakwah di Masjid Al-Furqon, masjid kebanggaan warga Sivitas Akademika UPI. Kemudian juga para dekan dan direktur di UPI ya, wakil dekan, wakil direktur hadir, mereka itu beliau-beliau hadir, mudah-mudahan menjadi para pemimpin yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Dr. Kajiman Ali ini dari PBA, Pendidikan Bahasa Arab, selalu hadir. Mudah-mudahan lancar segala urusannya, mudah dalam menggapai cita-citanya. Kemudian Profesor Dr. Haji Rahman MPD, dosen S3 pasca sarjana SPS UPI dan teman angkatan 79 diajak oleh beliau itu, ayo ngaji cina lah sare wae gitu bahasana teh. Kan kaget gitu ting Kang. Ini cenah Kang dakwah, mantap. Mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngajak teman kan Pak Dr. Bang ya lebih leluasa ajakan bahasa, tapi bahasanya terus bahasa lisan yang sangat bagus. Terima kasih Kang. Kemudian Sivitas Akademi Uninus, nah di sini ada Pak Dr. Haji Hendi S. Muhtar. Halo Kang, pada minggu yang lalu sekarang sehat ya, alhamdulillah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan samulihna. Dan juga para dosen di Uninus, para pimpinan dan juga para alumni, para mahasiswa. Mudah-mudahan Uninus menjadi universitas yang dibanggakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Pak Dr. Marwan juga selalu hadir dengan para mahasiswanya bersama-sama dari Uninus. Kemudian Bapak kelas doktoral BPI PRI nih, Bapak Mas Don dan kawan-kawan. Halo Mas Don, hadir ya dalam kajian ini. Sama-sama semoga dalam tugas sehari-harinya itu selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan studinya segera selesai supaya cepat jadi doktor insyaallah ya. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Nana Hardiana dari Sunan Gunung Jati, dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah ini Pak Profesor Nana selalu hadir dalam berdakwah, insya Allah selalu dalam mendapatkan doa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Profesor Dr. H. Supari Muslim, Profesor Dr. H. Husni Tamrin, dan Dr. Oto Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara selalu hadir ini. Nah, sama ini kawan-kawan dari konsorsium ya, gabung ngaji sebelum sibuk, kata-kata profesor nih, ngaji dulu katanya. Wah, mantap. Insya Allah dalam tugas sehari-harinya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Dr. Muhammad Hasan Basri juga hadir di sini. Insya Allah berkah. Kemudian Bunda Sopi dan Majelis Taklim Asyukur, nah ngajak jamaah di Sumedang ngaji dengan ibu-ibu ya, selalu berkah insya Allah. Kemudian Sivitas Akademika ULM, Universitas Lambung Mangkurat nih, Banjarmasin. Di sini hadir Bapak Jainuddin, Pak Sigit Ruswi Narsi, Bapak Abdul Salam dan Bapak Mondri. Nah ini ya, Bapak Mondri, kawan-kawan yang sedang nuntut ilmu di UPI segera diberi kelancaran insya Allah. Dan juga keluarga besar KBSA YBSA, ini yayasan dari Cianjur Selatan, selalu hadir dalam kajian ini. Insya Allah berkah Ibu Hajah Sobaria dan juga keluarga besar Bapak Dr. Yoyo Surya Kusuma, ini juga ikut hadir bersama-sama. Terima kasih. Dan juga keluarga besar Abah Ukik dan Ibu Iya, oh dari juga ini dari Cianjur Selatan, insya Allah berkah.
Kemudian seluruh Sivitas Akademika UBK ini. Halo, dari UBK ini rektornya Bapak Entris ya, Bapak Entris, apoteker, Bapak Doktor Entris apoteker, Entris Sutrisna. Halo Pak Rektor, selalu hadir dalam kajian ini. Sami-sami insya Allah berkah menjadi rektor yang dibanggakan Allah insya Allah ya. Kemudian Wakil Rektor 4 Bapak Agus Mi'raj, Kepala Cabang PSDKU Subang Ibu Siti Rohma, PSDKU Subang Ibu Siti Rohma. Kemudian PSDKU Serang Ibu Hajah Triani, PSDKU Kendal Ibu Hajah Pujiati Setianingsih MSI ya. Kemudian Ibu Hajah Ima Syarifah, Koordinator Keluarga Besar Almarhumah Hajah Khairiyah dari Tasikmalaya. Kemudian Ibu Hajah Imas, Ibu Cucu Bendahara Stikep PPNI juga hadir, terima kasih. Dan juga Sekretaris Dekan Ibu Hajah Tuti, insya Allah berkah. Kemudian juga Ibu Dr. Hajah Endah Hasanah, Distrik Kabupaten Sukabumi juga hadir, insya Allah berkah. Ibu Hajah Aulia Baidowi, Koordinator Muhammadiyah ASEAN. Nah ini beliau dakwah dengan mengajak kawan-kawan ya, insya Allah berkah. Kemudian SMP Tahfiz Quran Fantastis juga hadir. Sami-sami insya Allah berkah. Pak Bambang Robandi, Dr. Bambang Robandi ini imamnya pedagogik, ketua prodi di UPI. Semoga terus dalam mengembangkan ilmu melalui dakwah pedagogiknya lebih mantap insya Allah. Terima kasih Bang. Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD IMM. Halo Kiai, terus dakwah di Suryalaya dengan membina para jamaah dan juga para akademisi, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian Bapak Sukamto, pengawas Kota Depok. Wah, ini pengawas dari Depok. Mudah-mudahan nanti pengawas dari kota lain pun ikut gabung bersama-sama, insya Allah. Kemudian Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri Jalan Belitung nomor 7 Bandung. Nah ini juga muncul nih jamaah baru. Mudah-mudahan berkah di dalam kehidupan berdakwah sehari-hari. Sivitas Akademika Sai Sekul. Nah ini Sai Sekul kelihatan nih. Halo Ustadz, itu tuh Ustadznya sudah hadir ya dari Sekul itu. Mudah-mudahan lancar segala yang sedang dijalaninya dan santrinya sehat walafiat. Kemudian juga di sini ada Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung juga. PGRI selalu gabung bersama-sama dari Kabupaten Bandung, insya Allah berkah. Kemudian keluarga besar Ikatan Guru Indonesia Jabar. Nah ini Pak Anwar Sanusi selalu mengimami untuk bagaimana IGI menjadi lebih berkah ke depan. Kemudian Bapak Ujang Permana, DKM Masjid Jami Al Mustofa, Desa Cimeong, Majalengka juga hadir. Terima kasih. Bapak Dr. Yayat Sudarjat, MTSN 1 Kabupaten Bandung juga hadir. Insya Allah berkah. Keluarga besar PKMBM Darul Adab Beger Kalong nih. PKBM ya, PKBM Darul Adab Beger Kalong juga gabung insya Allah. Ini salah satu lembaga yang terus memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. MKKS SLB Jawa Barat juga hadir, terima kasih. SMK Negeri 1 Cilamaya Karawang, terima kasih. Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga hadir, terima kasih. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir, terima kasih. Kemudian Pak Agus Daryo dari Uninus dan Untar Jakarta. Halo Pak Agus, selalu hadir nih beliau dalam kajian ini, insya Allah berkah. Universitas YPIB Majalengka juga hadir. SMP Tahfidz Quran Fantastis tadi juga hadir. Sivitas Akademika Stebi Bina Esa juga hadir, insya Allah. Kemudian SMP IT Alpaz, nah ini juga hadir
binaan Prof. Aan. Mudah-mudahan santrinya, guru-gurunya, para jamaah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu Dr. Sulistiarini dari Untan, ada Ibu Dr. Yulis juga hadir tadi saya lihat itu. Kemudian ada Pak Dr. Yapandi ya. Ada dokter banyak dari sana hadir, insya Allah dari Kalimantan Barat, Pontianak, insya Allah berkah dalam kegiatan sehari-harinya. Kemudian DKM Masjid Al-Falak dan jamaah Masjid Al-Falak juga selalu hadir bergabung. GOW KBB Bu Hajah Dr. Deti dan Ibu Lia juga hadir selalu. Samulihna insya Allah berkah sama-sama. Kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Unang Sudarma dari Bagna Sukabumi. Halo Kiai, selalu hadir insya Allah dalam kegiatan sehari-harinya. Sama-sama semoga lancar segala urusannya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian SMK Nur Kausar Budia, halo juga hadir ini. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Pak Bapak Tamtam dan juga kawan-kawan dari IKIP Siliwangi. Kemudian Bapak Dr. Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Profesor Dr. Usep Kuswari ini dari APBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang. Halo Prof, selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Sivitas Akademi Pendikar Pancasila, ini Ustadz Riyadi dari Kalimantan Barat, dari Universitas Tanjung Pura, selalu ikut gabung dengan kawan-kawan, insya Allah berkah. Terima kasih. Bapak Ahmad Sujai, Dewan Masjid Indonesia dari Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Azham, Kota Tangerang, hadir. Halo Pak Kiai Ahmad Sujai, hadir ya, selalu berkah dalam kehidupan sehari. Kemudian Bapak Dr. Agil, ini Dekan FAI Unsika, halo. Dan Bapak Dr. Sutarjo, mantan dekan, ngaji juga ini, dekan dengan mantan dekan sama-sama. Ya, insya Allah berkahkan. Kemudian Bapak Toto Sunarto Ciputat Jakarta juga hadir. Terima kasih Prof. Sama-sama. Halo Pak Toto, selalu sukses ya. Kemudian Pak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu. Selalu hadir Pak Abu ini di dalam kehidupan, di dalam kegiatan sehari-hari, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur. Waduh, hadir. Terima kasih. Bapak Suka Balai Guru Penggerak. Nah ini juga. Ya sama-sama. Halo. Nah ini ada masukan dan masuk lagi jadi agak ini. Nah kemudian juga di sini muncul ya Bapak Jainul Munandir, Guru Penggerak SMA Negeri 1 Perambon Nganjuk Jatim. Nah itu ya. Kemudian Andi Jamal Maperia Provinsi Sulawesi Selatan juga hadir, terima kasih. Ibu Ini Rahayu SLB Cicendo Bandung. Nah, Ibu Alpa Nurhasana SMA Negeri 1 Pakem Sleman Yogyakarta juga hadir. Ibu Isaris Arwianti, Ibu Pita Tresna, Ibu Nurhayati Pengawas Sekolah Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Kemudian Ibu Diah Mutmainnah, Bapak Tatang Sunandar, Balai Besar Guru Penggerak dari Jawa Barat juga hadir, tidak ketinggalan. Terima kasih. Kemudian selanjutnya di sini ada Bapak Jainul Munandir nanti ya dari Prambon tadi. Kemudian Ibu Wiwik ini, Ibu Wiwik Akhirul Aini
Wah, Bapak Dodi Iskandar, Bapak Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah hadir. Alhamdulillah nih, dari Jawa Tengah sudah mulai hadir, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB. Insya Allah semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek. Halo Bu, selalu hadir dalam kajian. Saya lihat tadi, insya Allah berkah dalam kajian ini. Kemudian Bapak Triantoro, nah ini Kepala Biro Umum Kemendikbudristek. Nah ini hadir, insya Allah berkah. Kemudian Presi Aprilianti, Ketua Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak. Masya Allah, pokoknya sebelum tampil ngaji dulu. Masya Allah, insya Allah berkah. Sami-sami. Bapak Ropik Ali Muhsin, Ketua Forum Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Nah, terima kasih. Ibu Ida Lailatifah dari SDN Negeri Ciputri, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Insyaallah berkah. Bapak Abdul Rahman, pengawas SMP KBB. Alhamdulillah. Ibu Hartiningsi, Kepala Sekolah SDN Salagedang Mande Cianjur. Bapak Saprol Makmun dari UIK Bogor. Saya lihat dari UIK tadi beberapa kawan yang sedang S3, mudah-mudahan lancar dalam menempuh gelar doktornya, insya Allah. Kemudian Ibu Cucu Suciana, Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Ciangsana Mande Cianjur juga hadir. Kemudian Bu Enung Widaningsih, Kepala Sekolah Cipejeh Cianjur juga hadir. Terima kasih. Bu Neni dari SMA Negeri 1 Gedeg ya, Mojokerto ini. Insya Allah ngaji dulu, insya Allah berkah ya. Kemudian Ibu Nurasana, Kepala Sekolah SDN Ciandam. Nah ini Kecamatan Mande. Ini Kecamatan Mande banyak ini kepala sekolah. Kecamatan Cambaka belum ada ya. Kecamatan Ciranjang, kira-kira banyak itu kecamatan di sana. Kemudian Bapak Meisha Hadiyat dari SDN Pesir Kelewih. Nah juga Cianjur, Mande Cianjur juga hadir. Keluarga besar TKPGRI Winayasa Karya juga hadir. Bu Lina Nurlina dari Mande 1, Pak Dudung Abdullah Cikaso Kuningan, kemudian Bapak Epen Effendi dari Al Azhar Jakarta, Bu Imas Mulyati pengawas sekolah Distrik Provinsi Jawa Barat hadir. Bapak Iwan Distrik Jabar. Pak Iwan saya lihat tadi ada. Halo. Kemudian Ibu Pipi Suparsih, Kepala Sekolah SD Mande 6 Cianjur dan peserta PPG UIN Jakarta. Masya Allah. Halo, PPG UIN Jakarta, PPUP belum ada ini perapaan PPG ya. PPG UIN Jakarta ikut hadir sama-sama. PPUP juga. Ada ya? Ini pimpinannya kan Ibu Profesor Aan ya. Alhamdulillah nanti kita sambut, kita bersama-sama dan kawan-kawan. Oke, saya kira itu ucapan kami dan kepada yang telah disebut sama-sama dituruni berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambulihna hapunten kasadayana mangga berjuang teras menggapai ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.